Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Puspita Wardani, salah satu mahasiswa jurusan akuntansi di Universitas Mercu Buana dengan NIM 432200100133. Di video kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu mengenai cara untuk menginput tabulasi data primer dari Microsoft Excel ke software statistik. Di sini saya menggunakan SPSS. Kemudian, uji kualitas data primer melalui uji validitas dan reliabilitas data. Kemudian melihat hasil outputnya menggunakan SPSS. Selain itu, video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas besar 1 pada mata kuliah Statistik Bisnis dan Praktikum dengan dosen pengampu Ibu Erna Setiani. Nah, di sini saya sudah menyusun tabulasi data primer dengan menggunakan Microsoft Excel. Data-data ini saya peroleh dari hasil kuesioner penelitian saya mengenai pengaruh drama Korea Startup dan Kim Seon Ho sebagai brand ambassador terhadap minat investasi mahasiswa yang dijawab oleh 25 orang responden. Yang dimana kuesioner ini menggunakan skala Likert dengan keterangan 1 untuk sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk netral, 4 untuk setuju, dan 5 untuk sangat setuju. Pada penelitian ini, saya menggunakan 2 variabel X atau independen dan 1 variabel Y atau dependen. Variabel independen yang pertama yaitu drama Korea Startup. Kemudian variabel independen yang kedua yaitu Kim Seon Ho sebagai brand ambassador. Dan variabel dependennya adalah minat investasi mahasiswa. Data primer ini nantinya akan diuji kualitasnya menggunakan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Kemudian, tabulasi data primer ini akan kita input ke SPSS. Kita buka dulu aplikasinya. Kemudian, pertama kita bisa klik File, Import Data, Excel, dan di sini kita bisa milih dokumen atau file yang mau kita input. Setelah udah, klik Open. Tapi karena di sini saya tidak akan menginput semua data yang ada di Microsoft Excel, jadi saya menggunakan cara yang kedua agar lebih mudah, yaitu menggunakan copy paste. Nah, pertama kali harus dilakukan yaitu kita klik variable view. Kemudian pada kolom name kita menggunakan variabel x1 titik kd1, x1 titik kd2, x1 kd3, X1 KD4, X1 KD5, total X1, kemudian variabel X2, BA1, X2, BA2, X2, BA3, X2, BA4, X2, BA5, maaf salah ketik. Kemudian total X2, kemudian Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan total Y. Kemudian pada kolom desimal, di sini menunjukkan bahwa ada 2 angka di belakang koma. Karena pada data primer ini menggunakan angka bulat, bukan desimal, maka pada bagian desimal ini kita nolkan saja teman-teman. Semuanya kita ubah jadi 0. Kemudian pada kolom label, pada bagian total X1 kita beri label drama Korea Startup. Kemudian pada total X2 kita beri label Kim Seon Ho sebagai brand ambassador. Kemudian pada total Y kita beri label minat investasi mahasiswa. Kemudian pada kolom measure kita ubah semuanya jadi scale. Kemudian kita klik bagian data view. Nah, di sini kita bisa lihat di atas ini variabelnya sudah berganti dari X1 sampai total X1, X2 sampai total X2,
dan Y sampai total Y. Setelah itu kita bisa langsung mengcopy data yang ingin diuji dari Microsoft Excel, yaitu dari X1, X2, dan Y. Langsung kita copy dan kita paste di sini. Coba kita lihat dulu udah berapa data. 25, bener ya. Setelah itu kita lakukan uji validitas pada data ini dengan mengklik Analyze, kemudian kita pilih Correlate, Bivariate. Nah, di sini kita pilih variabel 1 dulu, X1, semua item plus jumlahnya. Kita pindahkan ke variabel, kemudian klik OK. Nah, setelah muncul output dari variabel X1, kita lakukan hal yang sama pada variabel X2 dan Y. Klik Analyze, Correlate, Bivariate. Ini reset aja biar sekalian. Kemudian kita pilih yang variabel X2, semua item plus jumlahnya, pindahkan ke variabel dan klik OK. Kemudian Analyze lagi, Correlate, Bivariate, kita reset. Kemudian pilih variabel Y, semua itemnya plus jumlahnya. Lalu kita klik OK. Nah, ini bisa kita lihat output dari uji validitas seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita harus memastikan jumlah responden pada tabel output apakah sudah sesuai atau belum. Pada variabel pertama atau X1, di item pertama jumlah N atau responden sudah menunjukkan angka 25, artinya respondennya sudah sesuai. Pada item kedua juga sudah 25, pada item ketiga juga sudah 25, pada item keempat juga sudah 25, dan item kelima juga sudah 25. Kemudian kita lihat pada variabel X2. Di item pertama juga sudah menunjukkan 25 responden, item kedua juga 25 responden, item ketiga juga 25 responden, item keempat juga 25 responden, item kelima juga sudah 25 responden. Kemudian pada variabel Y, di item pertama jumlah responden sudah 25, item kedua juga sudah 25, item ketiga juga sudah 25, item keempat juga sudah 25, item kelima juga sudah 25. Artinya dari semua variabel ini jumlah respondennya sudah sesuai dengan yang dimasukkan ke SPSS, yaitu sebanyak 25 responden. Kemudian untuk uji validitas terdapat dua cara. Yang pertama itu harus kita ketahui bahwa dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item soal kuesioner dinyatakan valid. Begitupun sebaliknya, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka item soal kuesioner dinyatakan tidak valid. Di sini kita bisa lihat R hitungnya ada di sebelah sini, di Pearson correlation. Di bagian sini ya teman-teman. Ini adalah R hitung. Sedangkan R tabel kita bisa lihat di sini. Karena jumlah respondennya 25, berarti kita lihat pada N25. Pada N25 ini menunjukkan angka 0,396. Jadi R tabelnya adalah ini ya teman-teman, 0,396. Lalu kita bandingkan yang di output. Yang pertama kita lihat dulu di variabel X1. Variabel X1 item pertama menunjukkan angka 0,746. Ini menunjukkan lebih besar daripada 0,396. Artinya item soal kuesioner yang pertama ini dinyatakan valid. Kemudian item yang kedua 0,507, ini juga lebih besar dari 0,396. Berarti item kedua pada variabel pertama dinyatakan valid. Begitu juga pada item ketiga 0,670 lebih besar, berarti dia dinyatakan valid. Item keempat 0,865 lebih besar, dinyatakan valid juga. Item kelima 0,552 lebih besar juga, berarti dia juga valid ya teman-teman. Kemudian kita lihat pada variabel X2.
Pada variabel X2, item pertanyaan pertama 0,825. Ini lebih besar berarti dinyatakan valid. Pada item kedua 0,780. Ini lebih besar juga, maka ini dinyatakan valid. Pada item ketiga 0,729, lebih besar juga berarti dinyatakan valid. Item keempat 0,652, ini juga dinyatakan valid. Item kelima 0,835, ini juga dinyatakan valid. Kemudian kita lihat pada variabel Y. Di variabel Y item pertama R hitungnya juga lebih besar daripada R tabel, berarti dinyatakan valid. Pada item kedua juga lebih besar, berarti valid. Pada item ketiga juga lebih besar, berarti valid. Pada item keempat juga lebih besar, berarti valid. Pada item kelima juga lebih besar, berarti valid. Nah, berarti pada uji validitas menggunakan cara yang pertama menunjukkan bahwa semua datanya valid ya teman-teman, karena seluruh R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Nah, cara yang kedua adalah membandingkan nilai seek to tail dengan profitabilitas 0,05. Jika seek to tail lebih kecil daripada 0,05 dan Pearson correlation bernilai positif, maka item soal kuesioner dinyatakan valid. Jika seek to tail kurang dari 0,05 namun Pearson correlation bernilai negatif, maka dinyatakan tidak valid. Dan jika seek to tail-nya lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Kita lihat lagi dari variabel X1. Pada item kuesioner pertama, Pearson correlation-nya menunjukkan angka positif. Seek to tail-nya di bawah 0,05. Ini menandakan bahwa item soal kuesioner ini dinyatakan valid. Pada item kedua, Pearson correlation menunjukkan angka yang positif. Seek to tail yang di bawah 0,05, berarti ini juga dinyatakan valid. Pada item ketiga, ini juga positif, ini juga di bawah 0,05, ini berarti dinyatakan valid. Pada item keempat, Pearson correlation-nya juga positif, seek to tail-nya juga di bawah 0,05, berarti dinyatakan valid. Pada item kelima, Pearson correlation-nya positif, seek to tail-nya juga di bawah 0,05, berarti ini dinyatakan valid juga. Kemudian kita beralih pada variabel X2. Pada variabel X2, item pertama, kita lihat Pearson correlation-nya menunjukkan angka yang positif. Seek to tail-nya juga di bawah 0,05, berarti dinyatakan valid. Pada item kedua, Pearson correlation-nya menunjukkan angka yang positif juga. Seek to tail-nya juga di bawah 0,05, berarti dia juga dinyatakan valid, maaf. Pada item ketiga, Pearson correlation-nya juga positif, seek to tail-nya di bawah 0,05, berarti item ketiga juga dinyatakan valid. Pada item keempat, Pearson correlation-nya juga positif, seek to tail-nya juga masih di bawah 0,05, berarti dinyatakan valid. Pada item kelima, Pearson correlation-nya juga positif, seek to tail-nya juga di bawah 0,05, berarti dinyatakan valid. Kemudian pada variabel Y, poin item pertama, Pearson correlation-nya juga menunjukkan angka positif, seek to tail-nya juga di bawah 0,05, berarti dinyatakan valid. Pada item kedua, Pearson correlation-nya juga positif, seek to tail-nya juga di bawah 0,05, berarti dinyatakan valid. Pada item ketiga, Pearson correlation-nya juga positif, seek to tail-nya juga di bawah 0,05, berarti dinyatakan valid juga. Pada item keempat, Pearson correlation-nya menunjukkan angka yang positif juga, seek to tail-nya di bawah 0,05, berarti dinyatakan valid. Pada item kelima, Pearson correlation-nya menunjukkan angka positif, seek to tail-nya di bawah 0,05, berarti dinyatakan valid juga. Artinya menggunakan cara kedua juga semua data dinyatakan valid ya teman-teman. Kemudian kita akan melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini dilakukan dengan mengklik Analyze, kemudian kita pilih yang Scale, Reliability Analysis, kemudian di sini kita masukkan variabel X1 seluruh itemnya, namun tidak usah dengan jumlahnya ya teman-teman. Kita pindahkan ke items, lalu kita klik statistik, lalu pada bagian descriptive for kita checklist pada scale if item delete, kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini outputnya ya teman-teman. Setelah muncul output dari variabel X1, kita lakukan hal yang sama pada variabel X2 dan Y. Kita klik Analyze, pilih Scale, Reliability Analysis, kemudian ini kita reset aja, dan kita ke variabel X2, seluruh item juga dipindahkan ke item, klik statistik, pada descriptive for kita checklist yang scale if item delete, continue, oke. Lakukan juga ke variabel Y.
analyze, scale, reliability analysis. Kemudian kita reset sekalian, kita pilih variabel Y, seluruh item juga ya teman-teman. Kita pindahkan ke items, klik statistik, checklist juga di bagian scale if item delete, continue, dan oke. Nah, di sini kita udah bisa lihat output reliability dari 3 variabel ya teman-teman. Kita lihat pada output variabel X1. Ini di sini ada 3 output ya teman-teman ke reliabilitas. Pada output pertama yaitu case processing summary, memberikan informasi tentang jumlah responden. Ini ya teman-teman, N responden yang dianalisis dalam program SPSS, yakni 25 orang. Karena tidak ada yang kosong, maka jumlah valid adalah 100%. Artinya semua responden menjawab 100% ya teman-teman. Kemudian pada tabel output kedua, yaitu pada reliability statistik, end of item menunjukkan bahwa banyaknya butir pertanyaan pada kuesioner adalah 5 buah, dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,689. Jadi ini artinya pada variabel X1 banyak butir pertanyaannya itu sebanyak 5. Nah, perlu kita ketahui bahwa dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah jika Cronbach alpha lebih besar daripada 0,6, maka kuesioner dinyatakan reliable atau konsisten. Begitupun sebaliknya, jika Cronbach alpha lebih kecil dari 0,6, maka kuesioner dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Karena di sini angkanya menunjukkan 0,689 yang artinya lebih besar daripada 0,6, maka kuesioner dinyatakan reliable atau konsisten. Kemudian pada tabel output ketiga, item total statistik. Pada kolom Cronbach alpha if item delete, kita lihat di sini berdasarkan aturan yang tadi bahwa dalam uji reliabilitas adalah jika Cronbach alpha di atas 0,6 dinyatakan reliable, maka kita lihat di sini. Pada X1 poin pertama atau item pertama, ini menyatakan angka 0,588, artinya masih di bawah 0,6. Maka dari itu, pada variabel X1 item pertama, ini dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Kemudian kita lihat pada item kedua, ini menunjukkan angka 0,708, artinya di atas 0,6. Berarti pada poin kedua ini, item kedua menunjukkan bahwa dia dinyatakan reliable atau konsisten. Pada item ketiga, dia 0,629, di atas 0,6, berarti dia dinyatakan reliable atau konsisten. Kemudian pada item keempat, ini di bawah 0,6, berarti dia dikatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Kemudian pada item kelima, dia di atas 0,6 teman-teman, berarti dia dinyatakan reliable atau konsisten. Nah, dari uji reliabilitas ini, pada variabel X1, item pertama dan item keempat itu tidak reliable ya teman-teman, atau tidak konsisten. Kemudian kita lihat pada variabel X2. Pada bagian case processing summary, di bagian N atau responden, sudah menunjukkan 25 orang dari 25 responden yang kita masukkan ke dalam SPSS. 25 orangnya menjawab, berarti valid 100%. Kemudian, pada tabel output kedua, reliability statistik, di sini menunjukkan end of itemnya 5, berarti butir pertanyaan pada variabel X2 itu sebanyak 5. Cronbach alpha-nya menunjukkan angka 0,811, artinya dia di atas 0,6. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, di atas 0,6 maka kuesioner dinyatakan reliable atau konsisten. Kemudian kita lihat pada tabel output yang ketiga, yaitu pada item total statistik. Pada bagian Cronbach alpha if item delete, pada X2 item pertama, dia di atas 0,6, berarti ini menyatakan reliable atau konsisten.
Pada item kedua juga di atas 0,6 berarti dia reliable atau konsisten. Pada item ketiga juga di atas 0,6 berarti reliable atau konsisten. Pada item keempat juga di atas 0,6 berarti dia dinyatakan reliable atau konsisten. Begitupun pada item kelima, dia juga di atas 0,6 berarti dikatakan reliable atau konsisten. Kemudian kita lihat pada variabel ketiga, yaitu variabel Y. Pada tabel output yang pertama, case processing summary, di sini juga sudah menunjukkan bahwa 25 dari 25 responden yang dicatat itu menjawab semua, jadi valid 100%. Kemudian kita lihat pada tabel kedua, yaitu reliability statistik. Di sini menunjukkan end of itemnya sebanyak 5, berarti butir pertanyaannya juga 5 pada variabel Y. Pada Cronbach alpha-nya menunjukkan angka 0,837 teman-teman, berarti ini di atas 0,6 ya teman-teman. Seperti yang tadi sudah disebutkan juga, kalau di atas 0,6 itu berarti dinyatakan reliable atau konsisten. Kemudian kita lihat pada tabel output ketiga, item total statistik. Di bagian Cronbach alpha if item delayed, pada item yang pertama dia menunjukkan angka 0,826, berarti di atas 0,6, berarti item pertama pada variabel Y ini dinyatakan reliable atau konsisten. Pada item kedua juga di atas 0,6 berarti dinyatakan reliable atau konsisten. Pada item ketiga juga di atas 0,6 berarti dinyatakan reliable atau konsisten. Pada item keempat juga di atas 0,6 berarti dinyatakan reliable atau konsisten. Dan pada item kelima juga di atas 0,6 berarti dinyatakan reliable atau konsisten. Nah, bagaimana untuk data yang tidak reliable seperti tadi ya teman-teman, kita lihat di variabel X1, item 1 ini di tabel output ketiga, item 1 sama item 4 tadi kan tidak reliable atau tidak konsisten ya teman-teman. Ini nantinya kita bakal belajar lagi. Nantinya ada penanganan khusus bagaimana caranya untuk menangani kasus seperti ini. Nah, untuk sekarang gak apa-apa, dan bisa langsung kita save aja. Klik save. Kemudian output data primer. Lalu kita klik save. Nah, ini outputnya udah kasih ya teman-teman. Lalu di sini kita save yang bagian inputnya. Ini aku pindahin ke data D. Namanya jadi tadi 1 input data primer, nama, kemudian kita klik save. Nah, sudah deh teman-teman. Sekian video ini saya buat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.